Dia kan dibilang sinden terkenal banyak yang suka ini nari dong dia. Nari. Ya Allah ya Tuhan. Narinya gini nih. Bener. Cewek sisanya berdua di depan. Iya. Nyetir. Kenapa Sergio nggak nyetir sih? Iya, Sergio gue udah gantian kali. Siapa tahu ini. Oh jauh ini. Iya jauh ceritanya. Iya. Yang berdua si Vanya sama Nike. Si Nike kayak ini kayak supir akap tegang. Habis tegang banget. Kembali lagi bareng gue Arya dan Anci. Bagaimana puasanya setelah setengah bulan ini? Alhamdulillah lancar. Siapa tahu gitu ya, ada yang masih semangat, ada yang udah mulai lesu gitu ya. Tapi jangan khawatir karena film-film di bioskop tidak pernah kehilangan semangat ya. Bagus berarti. Selalu ada film ya. Ya dong. Seperti yang akan kita review hari ini, yaitu film horor Indonesia terbaru yang minggu kemarin itu ada 4 film horor. Bayangkan yang tayang dalam 1 minggu ya. Dalam 1 minggu ya. Gila. Horornya doang. Indonesia semua udah di review tuh. Ada yang Rasid yang review, mantep ada ya, Indra yang review gitu ya. Tapi sebenarnya ada satu horor yang nggak bisa kita review ya, karena ternyata tayangnya di luar Jakarta. Tadinya aku mau review itu sama Rangga, tapi pas lihat, aduh, nggak tayang guys di Jakarta, di Jabodetabek nggak tayang. Kejar dong. Gila, kemana? Ke Sulawesi, gue harus naik pesawat itu. Nggak apa-apa. Kan udah tau lah ya judulnya apa yang tidak jadi kita review itu. Tapi sekarang kita ngomongin yang akan direview aja deh ya. Oke. Sebuah film yang tidak berharap banyak gua mah ya. Cuman ya namanya nasib ya, jadi kita harus ngomongin film ini. Yaitu adalah Arwah Sinden. Ngeri banget ya Arwah Sinden ini ya. Ini adalah film terbaru dari sutradara Ubay Fox yang track recordnya ya kalian lihat sendirilah film-film dia itu ya. Di review Cinecrip kayak gimana, ada, coba aja search Cinecrip Ubay Fox, ntar keluar tuh film-film yang pernah kita review. Ini adalah film horor tentang sinden. Iyalah namanya juga Arwah Sinden. Alhamdulillah. Tentang yang lain. Alhamdulillah berarti masih nyambung ya dari judul. Iya. Alhamdulillah. Posternya juga sinden. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bukan tiba-tiba ada genderuwo ya. Walaupun nanti di dalam ada. Ceritanya sederhana seperti horor kebanyakan lah, tentang sekelompok orang yang pergi ke suatu tempat, selalu seperti itu kan. Terus di tempat itu nanti diganggu. Nah, udah simpel. Yang kemarin kita tonton juga kayak gitu, Desa Mati, terus apalagi banyak lah. Sekarang sekelompok orang ini adalah 4 orang arsitek. Wow banget nih. Yang ingin merenovasi sebuah rumah di desa katanya ya. Emang di desa? Nggak tahu itu desa apa desa wisata itu ya. Juga nggak paham ya, soalnya nggak kelihatan kayak desa asli. 4 orang ini aku masih inget nih namanya ya. Cowok 1, cewek 3. Siapa namanya coba? Yang cowok namanya Sergi, kepanjangannya Sergio. Iya. Nggak tahu. Terus ceweknya ada Dea, ada Vanya, ada Nike. Awalnya tuh film ini tuh dimulai dengan opening credit gitu ya, terus ada siluet penari. Niat sekali soalnya narinya di pas matahari terbenam. Iya, kan? Di tebing bagus itu. Bagus. Terus nanti intercut ke adegan yang 4 orang ini yang di dalam mobil yang lagi menuju rumah tersebut. Gitu. Dan salah satunya si Sergi ini tidur. Bobo ya. Tidur. Si Dea sibuk vlogging pakai kamera. Iya, sama gimbal ya. Berdua, cewek sisanya berdua di depan. Iya. Nyetir. Kenapa Sergio nggak nyetir sih? Iya, Sergio gue udah gantian kali. Siapa tahu ini. Oh jauh ini. Iya jauh ceritanya. Iya. Yang berdua si Vanya sama Nike. Si Nike kayak ini kayak supir akap tegang. Habis tegang banget. Belum. Soalnya dia tegang banget asli. Iya sih, kayak batu tau kayak. Itu detik pertama bener ini pas aku baru mulai film asli. Aku tuh itu yang sangat aku notice adalah Nike. Asli Nike. Nangis banget nangis. Aku pikir tuh ya, aku pikir dia tuh bukan lead.
Iya, bukan lead, bukan karakter utama atau mungkin dia tuh apa kayak sopir Grab gitu ya. Soalnya tegang banget asli. Kayak baru disuruh pegang setir. Aduh. Terus si Dea kan ribut ya di belakang ya. Iya. Pengen bangunin si Sergi tidur mulu nih gitu ya. Tidur apa mati katanya. Tapi somehow ya Sergi mimpi ke adegan yang tadi di depan di tebing ya, yang lagi nari-nari. Nah itu aku bingung itu tuh. Dia tuh mimpiin siapa sih Sergi ini gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba teriak dia. Iya. Wah gitu ya. Teriak tuh kenapa aku juga bingung. Karena dia kayak ngelihat sesuatu tapi kita gak pernah dikasih lihat. Ini kali dia kan pertamanya ikut nari. Iya Ingat benar, gak dia ikut nari pertamanya tuh ya. Terus hilang semuanya. Kayak dia teriak gitu. Padahal mah gak usah teriak ya. Bingung aja gitu. Mimpi kenapa kayak gitu biasanya emang. Mimpi tuh suka random gitu ya. bener. Jadi kita Nggak apa-apa, maklumi lah, wajar ya. Kaget lah teman-teman ya. Cikit gitu ya, berhenti semua. Nah dari situlah mulai mereka merasa kenapa justru dia yang harusnya, lu kenapa teriak anjir lagi tidur ya kan, bikin kaget. Dia yang malah nanya kenapa berhenti. Aku bingung tuh di bagian situ asli. Padahal nggak ada apa-apa kan dia sebenarnya. Katanya ada Jalan kucing. itu. Iya tapi kata kok bisa pas gitu. Mereka berempat ini turun gitu ya. Klasik di film horor gitu. Kalau di perjalanan berhenti karena apa, pasti ada sesuatu yang buruk. Ya udah turun kata si Nika ya. Iya. Kenapa semuanya harus Ayo kita semua coba? turun gitu ya gitu. Ayo cari gitu. Dari situ aku mikir Nika ini temennya. Aku mikir sopir asli. Asli. Soalnya dia dari tadi tegang mulu guys. Iya bener. Gini nyetirnya. Apa karena malam-malam kali ya. Habis itu turunlah mereka dan khas banget ini horor Indonesia ya. Kayak ada suara, denger nggak kamu ada suara gitu kan? Intinya mobil mereka itu nggak ada masalah apa-apa ya. Iya. Kalau aku jadi mereka mah, udahlah ngapain turun yuk, langsung aja lanjut gitu ya. Ini malah turun semua. Ya. Sampai si Dea kepikiran ada apa ya di sana? Anjir, fuck banget, Coba aku lihat dulu tadi. Ya, gitu. coba aku lihat dulu. Lihatlah si Dea ke arah pohon langsung. Ada setan di pohon guys, asli gila. Setan apa? Ya Juga nggak tahu itu paham. setan apa. Setan aja di pohon gitu, terus si Deanya ketakutan. Tapi yang aku lihat itu setan yang ketakutan kayak minta tolong setannya, tapi kayak kejepit. Iya kayak kejepit asli. Kayak kejepit di ranting. Itu soalnya ambigu banget, random. Abis itu udah aja mereka cabut. Iya. Udah Terus udah lupa aja. Udah lupa ya, cabut aja. Jadi nggak ngerti itu tuh ngelihat setan apa itu. Iya, di terus jalan nggak apa nggak tahu dibahas gitu ya, nggak juga, dibahas iya. apa gitu. Terus sampai aja. Iya, sampai aja udah di rumah itu. Di rumah seorang sinden namanya Nyi Melati ya. Tapi yang nyuruh mereka ngerenov itu anaknya Nyi Melati, Iya. namanya Darti. Karena gitu. Nyi Melatinya udah almarhum ya. Iya, Jadinya dan anak yang Dartinya nggak ada ya di situ. Iya. Mereka entah kenapa inisiatif datang duluan, katanya biar bisa survei dulu. Udahlah, nanti kalian akan tahu survei mereka tuh kayak gimana asli. Intinya setelah mereka datang dan tinggal di rumah itu diganggu gitu ya, Iya. oleh orang yang ternyata sirik sama mereka ya. Ada nih karakternya Yama Carlos ya kan, si Kliman. Iya, sebenarnya sih bukan namanya. sirik ya. Iya intinya dia Ada sesuatu supaya bikin mereka kabur. si Kliman ini minta bantuan sohibnya. Sohibnya ternyata dukun juga, usir mereka. Iya. Gila. Jadi ya udah, dari situ mulailah terjadi gitu ya, apa namanya, gangguan-gangguan. Tapi ketika gangguan itu datang, mulai terkuak misteri sebenarnya ada apa di rumah itu kan. Udahlah, nanti kalian bakal tahu sendiri ya. Tapi kita kayaknya harus mencari dulu nih apa yang kita suka ya, meskipun Ada. agak sulit. Oke, ada. Apa itu? Ya aku suka ininya lah, tebingnya bagus. Wih, Maksudnya secara lokasi kayak, niat dari pertama mulai loh, tebing, Ya sunset gitu kan. Sunset Iya, itu kita harus momen gitu Iya, loh, momentumnya benar. harus pas gitu untuk dapat gambar itu gitu. Jadi wah niat nih aku Iya, nonton di awal. 5 menit pertama doang kan kayaknya, nggak ke tebing itu di lagi. awal di doang situ. ya. Iya. Bagus, aku Terus, akuin bagus itu. Iya, benar. terus rumahnya juga baru. Bener, rumahnya juga baru, betul. Iya. Kayak nggak Rumah pernah, yang belum bagus. pernah lah aku nonton film horor di rumah ini, kayak belum deh. Saking barunya aku sampai bingung apanya sih yang mau direnov gitu ya. Soalnya kayak apa sih yang mau direnov, kayak nggak ada tuh kayak maksudnya. Mau dibikin ini kali tingkat Kenapa? 10. Oh gitu. Asli rumahnya tuh nggak ada kayak tanda-tanda ini tuh rumah harus direnov gitu. Cukup menarik perhatian, juga ada warung kelap-kelip. Ya, Walaupun bener. kosong, song-song, nggak ada yang jualan, nggak ada pedagang lain, nggak ada apa, aku nggak tahu itu tempat Iya. apa, tapi ya ada warung Iya, iya. lah. Jadi karakter yang sirik itu, si Kliman ini yang diperanin sama Yama Carlos ini menyusun rencana untuk mengusir keempat orang ini. Dia minta tolong anak buahnya ada di warung lagi nongkrong. Adegannya datang lah dia ke warung. Warungnya ada musik,
ada lampu klip-klip gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Sama sekali nggak ada orang. Masa ada yang nawarin minum kayak atau ada yang lagi ngelap-ngelap piring kayak gitu. Ini jadi mereka tuh Nggak ke warung siapa? Iya, Nggak ada siapa kosong. asli guys. Mereka duduk aja di situ dengan lampu RGB anjir. Terus aku juga suka bahasa Jawanya yang Carlos sih. Iya, iya. Nggak tahu ini di mana, di desa atau bukan, Iya. atau settingannya di mana. Pokoknya Desa Carlos tuh, wisata aku bilang. Ini. pokoknya Carlos atau Kliman, karakter Kliman ini ngomong Jawanya Ya, fasih ya meyakinkan, iya. dari awal sampai akhir. Dan dia doang dong Iya. kayaknya sih. Dan aku juga senang, ini kan tentang sinden ya, judulnya aja Arwah Sinden. Alhamdulillah ada sinden beneran Ya, dong. alhamdulillah. Ya kan, Manggun ada Sinden sinden beneran. beneran. Jadi ada kelihatan gitu, kalau yang di awal kan nari doang, terus nanti ada siapa sih, Rira yang so nyinden tapi mulutnya nggak sing gitu. Iya. Which is bener. bukan dia kan ya. Tapi ada lah. Akhirnya ada nanti sinden beneran tuh dua orang adegan ya. sinden ya, benar. Itu aku, wah akhirnya ada juga yang otentik gitu. Alhamdulillah sesuai judul ya, masih Iya, sesuai judul iya, guys. iya. Ada sindennya, ada arwah. Walaupun aku udah senang-senang nih, abis itu abis nyanyi ada yang nari, Iya. coy. Dan itu sumpah, itu first impression, astagfirullahaladzim. Iya, jadi ada flashback itu, ada sinden, terus ada Nyi Melati yang masih muda, terus ada Fahma gitu kan yang disebutin di opening itu ya, yang Iya, ada dongeng, pertikaian iya. iri-iri gitu kan. Nah di situ juga aku baru tahu pertama kali muncul tuh Melati Iya, di Melati situ. dan Fahma. Nah aku pikir tadinya Melati itu yang nari di awal. Ya benar, jadi nggak ada tuh yang dari di awal itu nggak tahu Nggak tahu siapa. Dia kan Nah. dibilang sinden terkenal banyak yang suka Iya. ini nari dong Iya, dia. nari. Ya Allah ya Tuhan. Narinya gini nih. Sialan dari apa ini anjir? Padahal itu kayak jarang dikasih lihat dari jauh. Jadi kayak suka ngambil angle-nya tuh kayak muka doang, tangan doang, tapi tetap kelihatan banget Iya. gitu. Kayak Ya ampun, emang nggak bisa nari ala course dulu kadarnya gitu asli. belajar dulu kayak Iya, sebentar gitu. ya. Gak ada gitu lekukan penari gitu tuh, nggak ada asli. Enggak banget. Terus ya udah terakhirnya gini aja. Ya Allah. Itu sumpah sih. Sialan. Enggak banget deh. Pas dia nari langsung, woi warga. Ya warga. Pas Tapi sebelumnya pas si Fahma nari biasa aja. padahal si warga. Fahma itu lebih Fahma mending loh. lebih kelihatan Lebih kayak mending. ada usaha kelihatan, oh gua nari nih, Iya, nari bener. tradisional. Iya. Pas bagian Melati, melatih. parah banget sih. Itu ya Allah, kayak ya ampun. Itu aku rasa sinden beneran yang lagi nyanyi itu dalam hati. Ya Allah. Dan ketawa. Iya, iya. Itu sumpah ganggu banget. Sekarang film horor kan emang banyak yang nari-nari gitu ya, penari hantu apa gitu, tapi ya jangan cuman mengikuti aja gitu. Aku takutnya kayak gini tuh cuman mengekor aja gitu, Iya. yang lagi rame hantu penari gitu. Tapi narinya please lah jangan. Iya, ya hantu narinya Iya. hantu di Apa klub kayak aja. gitu, ya, Hantu penari benar. di klub jangan. Gak usah bawa-bawa adat lah anjir, Iya. kalau emang tidak bisa ditonjolkan mah ya pusing asli. Tapi kalau yang tidak disuka apa nih? Tentu Wow, saja. Tentu saja. Yang pertama karakter ya. 4 arsitek. Itu Aku tuh sangat tidak believable pakai Bahkan arsitek. aku berpikir di awal itu yang arsitek itu cuma seorang, sisanya itu kayak cuman ngikut aja Temennya gitu. aja Ha. gitu ya. Ternyata emang deskripsinya 4 orang ini tuh arsitek gitu. 4 Ya. arsitek yang cuman kelihatan megang kertas sekali. Sisanya mereka adalah merekam video, Iya. terus Bener. ngobrol, bercanda-bercanda, Iya. latihan nari, Nyampe rumah mandi. terus Ngobrol. ngobrol. Ini bisa jadi batu loncatan kita untuk apa namanya? Untuk proyek Bikin selanjutnya. ya, untuk bikin studio Iya. sendiri Ah. gitu-gitu ya, ada kata-kata Terus gitu nanti ya. besoknya nongkrong di samping kolam renang, Iya. anjir. Cuman ngomong gini, rumah ini kayaknya Iya. bagus ya, masih Iya. ini gitu Ya, ya. rumahnya kayaknya bagus, gede ya Allah, anjir. Ya Ini tuh arsitek dari mana sih? Kapan kerjanya anjir? Aku ngitung asli sampai kayak 40-45 menitan baru ada adegan mereka Malam-malam. beneran ngomongin apa yang mau direnov. Itu pun kayak cuman sedikit yang Dan malam-malam gak itu. jelas juga. Iya. Kayak dibuka gini. Uh-uh. Nah, nanti kolam ini diginiin, ini diginiin. Itu ide yang menarik kata Ya, itu. itu ada yang menarik, ya, itu bagus. Habis itu, oh yaudah, yuk kita cari angin. Terus yang satu, kita rekam yuk ke Kita atas. rekam. Asli. Aku sumpah arsitek belah mananya aku nggak Arsitek paham apa sih ini? Pas baru datang kan bawa koper ada yang bawa tas gulungan itu. Iya, iya nggak ada tuh yang dibuka sama Iya, sekali nggak anjing. Sialan apa kek? Apaan sih? Isi pentungan kayaknya. Aduh ya Allah. Oke,
bangke ini sumpah. Terus karakter inilah Nyai Rira itu juga. Anjir. Aku nggak tahu ya dia itu siapa. Masa iya dia itu mentornya ibunya gitu. Tapi dia tuh ngapain? Dia pertama kayak bikin ritual, tapi ritual apa nggak tahu. Nggak pernah tahu kita. Terus datang ke rumah ngomong ke yang jaga, persiapkan apa nggak juga tahu. nggak jelas gitu. Jadi kayak ngapain ada kayak nggak penting juga sih. Bener. Dan actingnya juga. Waduh. Dahsyat guys di sini ya. Gawat sih ini. Yang 4 sahabat parah ini sih. aktingnya aduh, kecuali yang diperan sama Ismi lah, yang Iya. sisanya mah aduh. Itu juga sempat jadi pertanyaan buat aku ya, kenapa sih yang digangguin Ismi doang ya? Karena Ismi doang yang bisa acting kayaknya. Jadi dia Asli. terus yang diganggu ya Ismi nggak? itu yang jadi Dea ya. Yang lain tuh kayaknya tadi nyetir aja kayak Nggak, ada kan adegan kayak mereka suruh duduk aja depan gamelan, suruh duduk aja kaku banget coy. Begitu banyak orang yang bisa acting dan pengen main film, tapi kenapa yang begini gitu loh. Dan nanti tuh ada ya karakter Nike ini pas malam pertama di rumah mandi kan. Ya Allah. Terus pintu sebenarnya. Itu temennya heboh banget sih. Ketok pintu, kayak ngajak ribut anjir. Terus pas dibuka temennya si Fanya. Fanya. Iya. Enggak kan dia ngomong Fanya kayak gitu. Iya. Lama banget sih lo mandi. Iya. Terus dia bilang ya biasa lah. aja. Sialan. Itu respon macam Itu mana jawaban itu apa anjir ya? ya anjir. Dan yang lebih parahnya Nike ini dikasih porsi harus kesurupan. Iya. Anjir. Suruh diem aja bingung, suruh kesurupan lagi. Tapi ada untungnya sih pas dia kesurupan. Jadi gini kan kalau acting itu matanya tuh kan kelihatan ya Iya. kosong atau gimana. Untungnya dikasih merah-merah jadi nggak terlalu kesurupan ada CGI ya di matanya. ada merah jadi agak Nggak matanya kelihatan tuh banget ya. Nggak kelihatan banget lagi melekin. Even si Sergi ya lebay aktingnya juga asli. Ada telepon masuk Darti ternyata. Dari Darti yang ya. punya rumah. klien. Terus yang cewek bertiga itu yang lagi main gamelan dengan kaku itu. Kayak ini robot. Terus ribut banget sih. Iya. Ini ada telepon nih. Terus yang lain kayak anjir pokoknya tuh kayak aksi reaksinya tuh anjir kalau lu nonton udahlah main lagi tuh. Dibilangin berisik padahal mah Cabut aja kalau emang lu kalau mau terganggu. berisik keluar aja anjir itu rumah segede kampret gitu ya lu nelpon tuh di sana di jalan raya tuh kosong. Atau di kolam ya. Iya, di kolam. Sambil berenang. Iya, ngapain coba lebay gitu jadinya tuh Iya. kesannya tuh jadi kayak annoying Apaan gitu sih, ya. annoying ya. Jadi kayak ada adegan itu tuh buat apa anjir asli. Terus masih ngomongin karakter, itulah karakter temennya si Yama Carlos. Sohibnya ya, Iya yang dukun. dukun itu aku juga nggak paham ya. Jadi awal pertama kali dia tampil itu lagi nongki ya, ngopi-ngopi Berdua gitu. mereka. Berdua. Tiba-tiba dapat vision dong. Iya. Terus nggak ada angin, nggak ada hujan, kayak tahu bulat lah pokoknya ya. Wah nanti akan ada anak Iya. 4 orang datang ke rumah Darti gitu. Dan aku disitu berpikir, anjir jago banget, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dapat vision itu. Maksudnya apa? Apakah itu sebuah musibah atau apa kan nggak jelas ya. Tetap Iya. vision itu gitu kan. Dengan transisi yang zeng putih-putih gitu Iya. asli. Iya. Kalian ya kalau punya penyakit jangan nonton ini ya. Iya. Takutnya trigger. Iya benar, cahayanya berlebihan. Cahayanya berlebihan asli. Aku pikir dia jago banget kan karena tiba-tiba gitu. Tapi abis itu ya udah dia kayak orang bego aja, nggak tahu apa-apa. Bahkan dia nggak tahu temannya yang sangat akrab itu adalah jahat. Dia nggak tahu cintanya dia kan, dia cinta sama Ati itu pacarnya dulu tiba-tiba hilang kemana. Jadi kayak ini orang jago apa enggak? Jadi kayak gimana sih? Tolonglah ilmunya Ilmunya dipertebal. Terus aku agak aneh sama waktu sih di sini. Benar. Wah ini Ini the best. Kacau sih maksud aku, dukun ketemu Kliman, Sohib ngopi bareng, terus tiba-tiba dapat vision. Iya. Sama Carlos bilang, aduh aku mau pulang dulu. Iya. Cabutlah dia, ketemu sama anak buahnya. Ketemu anak buahnya, Iya, suruh ayo nyelidikin. selidiki ada apa di sana. Ternyata benar, padahal kayak dari luar doang. Cuma dari luar anak buahnya ngeliat ada 4 Mau orang renovasi rumah. mau renovasi rumah. Dengar dari mana anjir? Itu kayak jauh. Iya kayak jauh. Ya Allah, ngomong juga biasanya nggak teriak-teriak gitu. Siapa tahu itu mau healing. Kayak gitu, terus balik lagi Iya. di malam itu juga kayak sama Carlos, oh bener ternyata gini. Mereka balik lagi ke rumah dukun. Iya. Terus dia bilang iya minta Gua tolong. minta tolong dong. Usir mereka. Terus ini yang menarik nih, si dukun nanya kenapa? Apa yang salah dengan mereka? Pokoknya si Kliman ini bilang nggak bisa, harus renovasi itu harus sama gue. Karena dulu gue yang bikin. Iya, karena itu dulu gue yang bikin. Terus kata dukunnya, oh ya udahlah, oke. Sialan So gampang easy. banget anjir. Gampang banget dihasut lu jadi manusia. Tapi gitu. ada syaratnya. Iya, tapi ada syaratnya. Syaratnya susah loh. Harus bawa ayam cemani sama abu jenazah. Iya, Anjir wih, dapat di gila mana? kan. Gila itu kayak
sesuatu yang sulit, benar. Iyalah, Sesuai kata dia, ini saatnya sulit loh. Sulit Terus kata dia, oke, kata si Keliman ya. Tiba-tiba adegannya itu kayak intercut dulu ya ke yang 4 Di orang rumah. itu di rumah gitu. Balik lagi intercut ke rumah si dukun. Datang lah. bawa abu jenazah Anjir, kata gue. dari Alfamidi kayaknya dia. Ada dijual kayaknya Iya. dengan Gampang mudahnya. banget ayam cemani sama Abu Jasan. Emang aku ngerti nanti diceritain ya kenapa, tapi tetap anjir itu kayak Nggak random bisa. banget. Ah. Itu kayak random banget. Terus ngomongin waktu juga itu di sini kan, nah ini juga yang cukup membingungkan sih. Di sini kan Melati itu zaman dulu ya meninggalnya. Ada dia punya anak dulu tuh, mungkin sekitar umur SD kali Iya, ya. benar-benar. Terus tiba-tiba sekarang udah besar dong Darti Dartinya ini. udah gede, udah Udah seumuran gede. kayak mereka semua yang 4 arsitek muda itu. Kayak lebih tua malah Iya, kalau lihat-lihat lebih ya. tua. Tapi semua warga di sini semuanya masih sama, Iya. nggak menua. Yang ada effortnya si Keliman doang, agak diputihin jenggotnya sama rambutnya. Ya, tapi rambutnya nggak dicukur kan, Iya. dia apa sama tetap sama. Jadi kayak cuman di Tapi anak buahnya yang berdua sama aja. sama. Itu kayak Dukunnya Ya Allah. sohibnya sama. Kan ada flashback yang Sinden nyanyi terus si Melati nari-nari itu kan berarti ada masa nyirira. masa muda gitu kan. Pas balik lagi sini kayak nggak ada bedanya bangsat. Itu parah sih. Ini kali misterinya desa yang tidak pernah menua. Jalan. Kayak nggak ada bedanya sumpah. Itu. Makanya kalian nonton ini bisa bingung asli. Terus ngomongin cerita lah udah jelas ya. Di sini tuh kayak dari detik mereka berempat tiba di rumah itu, si yang penjaga rumah ngomong kalian nggak boleh ke atas ya. Iya. Di atas tuh sangat Pokoknya, sakral, ya, pokoknya keramat lah ya. keramat, nggak boleh ada yang kesana kecuali Nyirira dan Darti. Tapi di atas tuh kayak ya udah cuman gordeng Iya, doang, nggak gordeng ada pintu kontrakan. gitu, harusnya Nggak ada mah pintu. digembok kayak apa kayak. nggak ada. Iya. Jadi aku tuh nggak tahu ya. Dan pas udah pada ke atas juga nggak ada apa-apa. Iya. Bahkan udah ke atas kesurupan kan. Terus Iya. kenapa ini nih? Soalnya salah satu teman kalian ada yang ke atas Iya, yang gitu. apa gitu? Tapi nggak tahu di atas tuh apa? Iya, melanggar apa itu di atas apa itu. nggak jelas. Lah jangankan itu. Mereka diganggu kan sebenarnya setelah mereka datang ke rumah terus si Keliman ngelihat mereka kan dan minta tolong. Harusnya kan mulai mereka diganggu itu ketika Keliman minta tolong temennya yang dukun kan. Usir mereka, panggil arwah-arwah kan dia bilang gitu. Tapi ini pas ada adegan setelah hantu kejepit di pohon itu ya yang di awal gitu ya, yang kita masih nanya, ini kenapa anjir ada hantu di pohon itu, apa hubungannya gitu kan. Iya. Terus mereka nyampe di situ sama yang jaga rumah kan disuruh, ayo dah ayo mari masuk. Tapi nanti abis itu adegan tiba-tiba ada setan anjir Iya, di rumah. Sadako yang putih. Iya, Sadako. Itu Lagi juga. di ruang tamu begini-begini. Itu nggak ada siapa-siapa loh di situ, Iya. tapi ada setan itu aja. Terus habis itu udah aja adegannya. Jadi mereka masuk ke ruangan keramat juga sebenarnya nggak ada fungsinya juga. Iya. Kayak ya udah lu mau masuk mau keluar masuk ruang keramat juga sebenarnya emang nggak masalah, ngaruh. iya. Selain para arsitek ini nggak ada kerjaan gitu ya. Maksud aku kan mereka maunya survei, kenapa main-main ke atas gitu ya. Iya. Lebih nggak ada kerjaan lagi. Ada di hari sebelumnya, latihan nari yuk anjir. Nah, itu sih parah. Pas pertama kali ketemu sama Nyirira Iya. yang lagi di kolam itu siapa? Iya, itu Oh itu siapa? teman-temannya Nyi Darti, katanya bener. mau renovasi rumah. Merenovasi rumah. Oh kenalan lah gitu. Iya ini. Terus ya udah dari situ tiba-tiba ada inisiatif aja. Mau belajar nari. Ceritanya mah mungkin kayak pengen melestarikan budaya gitu ya, tapi kayak nggak masuk Maksa, aja iya, gitu. maksa. Kayak maksa banget gitu. Ini tuh kayak ada tarian apapun kita nggak tahu gitu, nggak jelas gitu kan. Yang gini ada dandan. Iya, tapi kita kayak nggak dapet gitu konsepnya itu apa gitu. Iya. Maunya Justru gimana? yang diingat tariannya Melati dulu. Astagfirullahaladzim. Tarian Ajojing aja. Ketika flashback tuh ketahuan kalau Melati itu dibunuh sama Keliman kan yang lagi pulang itu. Iya, long story short intinya Melati itu dibunuh sama Keliman, sama Carlos atas suruhan dari Fahma, Karena iya. Fahma cemburu lah intinya, Iya. saingan dalam sinden gitu lah. Dan si Keliman kan emang cinta sama Fahma ceritanya. mengajak kawin. Ya udah aku mau kawin tapi kamu bunuh dulu dia. Iya. Ya Allah syaratnya ngeri banget. Ngeri banget. Terus oke. Sangat-sangat green flag anjir Fahma. Iya, set enggak banget. Ya, ternyata setelah itu si Keliman dihianati ya. Iya, sama Iya kan? bapak-bapak yang di mobil. Yang Karena kaku dia juga. ngelihat Fahma malah sama orang lain Iya. gitu. Dari situlah Keliman waktunya sikat juga Fahma gitu. Jadi long story short itulah backstory-nya kenapa ada hantu-hantu ini Iya. gitu kan. Mati nih si Melati.
Terus inisiatif dari mana dibawa ke rumahnya Iya, dong? dibawa ke rumah, Wow, diumpetin di bawah tangga, Di bawah tangga. nggak dikubur, nggak dia ditaruh aja, digembok. digembok. Terus ya udah bertahun-tahun ada di situ, nggak pernah Iya. tahu di mana, Iya, nggak ada sampai- bau, nggak ada apa. Terus yang punya rumah Iya. kayak nggak ada gitu, pengen Iya, buka iya. gitu. Sampai anaknya udah bangkotan. Jadi intinya jenazahnya udah di situ Iya, gitu ya. di situ itu kayak wow, The best. amazing sekali Iya. gitu. The best sekali itu ya. Itulah alasan Iya. kenapa dia nggak mau rumahnya direnov. Renov ya, tapi itu alasan paling tolol sedunia Iya, gitu ya. dan ya ampun nggak ada Nggak dikubur, bisa nggak lah di semen, anjir, nggak di apa. bertahun-tahun lah itu. Anaknya udah gede loh. Si Darti ini udah lebih tua dari 4 arsitek Iya, ini gitu. iya. Bayangin, nggak ada gitu kepikiran anaknya tuh, aduh mama kemana ya selama ini? Duh, kayak aku harus lapor polisi. Ada apa ya di ruangan itu ya? Iya, kok tapi digembok ya? digembok udahlah Udah, biarkan nggak ya. usah. Saya fokus aja menari dengan Nyai Rira. Terus ini juga sisi Fahma, menurut aku dia itu jadi manusia iri, jadi hantu juga masih iri, Iya. nggak fokus. Jadi ngapain sih sebenarnya dia tuh ngejar-ngejar Melati gitu? Iya. Bahkan dia ngomong, aku akan menghabiskan semua keturunanmu. Benar. Padahal sebenarnya yang bikin dia mati itu Bukan. pacarnya. Iya benar. Dia tahu loh yang Dia bunuh tahu dia yang itu bunuh. pacarnya. iya, malah fokusnya ke orang lain. Jadi kayak sibuk gitu ngurusin orang ketika hidup dan mati gitu. Sampai si Melati sampai ngomong loh, Iya. aku gak ada hubungan apa-apa loh. Dalam hantu nih, dalam bentuk hantu nih. Iya, hantu dan hantu loh ini berdiskusi asli. Pokoknya Sampai dia udah ngomong. mati pun mereka bukan gua anjir. Saking Asli. anehnya Iya. sih. Maksudnya jadi kayak salah sasaran. Itu Fatma gimana sih? Bego aja tuh sumpah. Logikanya gitu ya, Fahma ngelihat loh dengan mata kepala sendiri yang bunuh dia tuh Keliman Siapa? gitu. Kenapa jadi marahnya ke Orang lain. Itu Itu kayak sampai aduh, Melati harus membela dirinya walaupun sudah mati. parah sih. Terus tiba-tiba Melati muncul hantunya ya, hantu Melati muncul ngejar Keliman. Iya, dan Iya. 2 orang itu ya. Dan 2 orang itu ya udah itu mah emang bener gitu Iya, kan. sasarannya benar. Heeh. Karena kan yang bikin mati-mati kan mereka. Gitu disikat lah Keliman gitu ya di mobil, digorok, dicongkel matanya kalau nggak salah. Oh iya, digindar Nah, banget. wih, gitu. Baru dia enggak. Udah. Habis itu diginin. Pijit dong. Terus Sumpah. adegan yang gak natural lainnya adalah ketika beres nyinden, terus si temennya yang dukun itu Iya. nyamperin. Kan dia nyamperin suka Melati. tuh sama si Melati ya. Heeh. Terus nyamperin, langsung dikasih duit gitu, aneh banget anjir. Kan nyawer. Ya Tadi nggak mungkin gitu, kan kalau nyawer pas lagi menari dong. Masa lagi udah beres terus duduk langsung dikasih duit, anjir emang pengemis. Maksudnya kalau emang lo mau deketin ya habis beres jangan dikasih duit, tapi kita makan yuk gitu. Habis ini atau aku anterin Ya, pulang yuk. ya ini gitu. duitnya dulu. Nanti kan nanya makan di mana mas? Itu di warung kelap-kelip. Yang nggak awal ya, yang kosong. Yang nggak ada Pak. Ya Jagain. Allah. Aduh. Nah itu di situ. Kalian nonton aja, siapa tahu kalian bosan banget bulan puasa ini gitu ya. Udah melakukan semua hal, tapi aku yakin ini pasti kalian belum pernah lakukan ya. Nontonlah Arwah Sinden, asli. Iya iya nonton dong. Biar ada sensasi, biar puasa kalian itu ada Berwarna ya. warnanya gitu ya. Nggak cuman gitu-gitu doang, nggak cuman menahan lapar doang gitu. Nah dengan nonton ini kalian bisa makin sabar. Asli. Kita kasih skor dulu berapa nih untuk Arwah Sinden? Terakhir aku nonton Desa Mati itu masih mending loh dibanding ini. Tapi belum ada yang mengalahkan Kakak. Jadi aku kasih di tengah-tengahnya biar adil. Oke. Aku kasih 1,5 mata merah putih per 10. Aduh ya Allah. 1,5 mata Nike kesurupan ya. Iya, iya, iya. Yang kalau mata yang Melati kan putih tuh Iya, pas iya. lagi diskusi. Kalau mata Kalau yang Nike merah. yang Anjir, satu bebas. sakit mata konjungtivitis, yang satu apa katarak. Aku 2 aja lah. Sebenarnya pengen 1,5, tapi setengah lagi karena itu aja tadi ya. Betapa fast responnya Keliman gitu ya. Baru sekarang aku soalnya nonton horor gitu ya, dukun minta apa langsung ada, kopi belum habis sudah balik lagi si Keliman. Ini ayam cemani dan Abu Jasan. Itu baru tuh. Mungkin dia cari dulu gitu ya di ini minimarket para dukun. Oh ada ya. Iya. Silakan nonton aja sendiri ya. Ya. Dan komen kalau udah nonton. Kalau pengen komen lebih panjang bisa ke scorefilm.com Betul, gitu ya, betul, sekalian betul. tulis skornya berapa. Iya. Jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakrip. Join membership Snakrip juga. Dan ya alhamdulillah berakhir juga ya film-film Indonesia di bulan puasa, film horornya terutama gitu ya. Alhamdulillah kita akan menuju fase nonton film-film yang lebih bagus di Lebaran ya. Amin. Amin, amin. Semoga tidak mengecewakan ya guys. Ya. Oke kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.